Yang satu, Bu. Nomor 1. Kenapa lensa okuler yang nomor 1? Soalnya ada satu Karena itunya. lensa okulernya 1. Jadi yang nomor 1 ini adalah yang monokuler. Karena cuma 1 si okulernya ya. Mono itu kan satunya. Kalau yang nomor 2 berarti siapa? Binokuler. 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 Ya, jadi kalau bi itu kan 2 ya. Di bahasa apapun bi itu 2. Jadi berarti ini okulernya memang ada 2. Nah, ini yang 1, ini yang 2. Yang kalian pakai di biosa monokuler apa binokuler? Binokuler, Bu. Binokuler karena ininya 2. Kemudian ini ada lensa objektifnya. Ya, jadi ini ada lensa objektif. Di yang lab biasa, di mikroskop cahaya biasa, ini tuh biasanya ada 4. Ada 4 kali, ada 10, ada 40, dan ada 100. Nah, tadi kan perbesaran mikroskop cahaya tuh 1000 ya. Tapi ternyata yang objektifnya hanya segini. Berarti gimana tuh? Kalau misalnya saya suruh tolong lihat sel darah menggunakan perbesaran 1000 kali. Berarti apa yang harus dilakukan? Lensa objektifnya 100. Lensa objektifnya 100. Tapi kan perbesarannya 1000 kali. Lensa okulernya 10. Dikalikan 10, Bu. Jadi lensa okulernya 10 sih. Makanya ketika kalian disuruh tolong lihat dengan perbesaran 1000 kali. Berarti ininya mah nggak usah di otak-atik ya, ini mah udah fix 10 gitu. Nah, ini tinggal kalian cari yang 100. Berarti 10 kali 100 tuh 1000 kali. Gitu. Kalau misalnya disuruh 400 kali gimana? Lensa objektif. Lensa objektifnya 40, Bu. Lensa objektifnya yang 40. Ya, jadi nanti tuh emang ada beberapa yang harus 1000 kali, ada beberapa yang harus 400 kali, ada beberapa yang cukup 100 kali. Gitu. Ya, jadi kalian harus sudah bisa mengoperasikan ini. Kalau waktu di biologisnya berapa perbesarannya untuk melihat sel tanaman? Sel tanaman 400, Ibu. 400. Kalau sel hewan? 1000, Bu. 1000. Kalau sel itu, sel apa lagi? Sel darah? 1000, Bu. 1000. Ya, berarti itu kalian bisa tahu ya, kenapa sih disuruh ada yang 400, ada yang 1000, tergantung dari selnya ya. Kalau selnya kayak tadi sel darah cuma 7 mikron, berarti perbesarannya butuh lebih besar lagi. Nah, tadi kalian kan pakai yang 1000 ya. Sebelumnya kalau pakai 1000 disuruh pakai minyak imersi nggak? Iya. Bu. Kenapa harus pakai minyak imersi? Untuk lebih memperjelas objek, Bu. Jadi ini ada gambar nih yang sebelah kiri katanya nggak pakai ini, yang ini ya. Nggak pakai imersi, yang ini pakai imersi. Kelihatan bedanya nggak? Kelihatan, Bu. Ini mah lebih rumek gitu ya. Kalau ini lebih HD gitu, lebih jelas gambarnya. Berarti ya tadi fungsi dari minyak imersi adalah untuk memperjelas sebenarnya. Tapi kalau kita lihat teorinya, kenapa sih dia bisa memperjelas? Nah, karena ini nih kata teorinya. Karena dengan ditambahkannya minyak imersi, dia itu akan mengganti celah udara antara lensa objektif dengan dengan kaca penutup, cover glass gitu ya, dengan media indeks bias yang tinggi dan mengurangi pembiasan cahaya. Nah, jadi kalau nanti ditanya kenapa sih harus ditambahkan minyak imersi, ya tujuannya memang untuk lebih jelas. Emang kenapa minyak imersi bisa lebih jelas? Ya di sini jawabannya adalah dia bisa mengurangi pembiasan cahaya. Ya. Kemudian dia juga bisa mengurangi indeks bias yang tinggi gitu. Ya, itu kenapa alasannya lebih jelas. Ada 2 nih. Bisa mengurangi indeks bias tinggi dan bisa mengurangi pembiasan cahaya. Ini sih kalimat utama dari ini tuh adalah ini. Mengurangi media indeks. Ini tolong dari media, dari sini nih. Mengurangi indeks bias yang tinggi dan mengurangi pembiasan cahaya. Itu alasan kenapa digunakan minyak imersi. Kemudian
ini hanya perlu untuk perbesaran 1000 kali aja. Jadi kayak 40 kali, 100 kali, atau 400 kali mah nggak perlu. Ya nggak perlu untuk penggunaan minyak imersi. Gitu. Ini wajib ya, ini mah wajib banget. Kalian menguasai mikroskop ini wajib banget. Karena apa? Karena ya TLM mah modalnya tuh bisa mikroskop gitu. Ya modalnya bisa mikroskop, kalau nggak bisa teh hese nanti ke selama kuliah tuh gitu. Karena hampir semua praktikum tuh pakai mikroskop. Ya jadi nanti semester depan nih, semester depan banget, semester 2, kalian tuh udah masuk hematologi. Ya, kalau tadi di biologi sel juga kan diliatin ya, mana mana eritrosit, mana leukosit gitu ya. Bisa membedakan. Leukosit mah ada intinya, ada granulnya. Sedangkan eritrosit mah nggak ada gitu. Nah, nanti di hematologi itu kalian kenalan dengan jenis leukositnya. Jadi leukosit itu ternyata intinya ada yang banyak, ada yang satu aja, ada yang gede, ada yang apa, ada neutrofil, ada eosinofil gitu. Nah, itu tuh harus kalian bisa cari dan identifikasi. Ya, jadi kayak gini. Ini apa nih? Yang ini, yang saya tunjuk. Eritrosit Granula. sama leukosit. Granulanya, Bu. Ini nih yang saya tunjuk. Bukan yang ditunjuk hitam yang saya tunjuk ini, yang merah saya tunjuk merah. Ini eritrosit kan? Nah, yang ini nih. Kenapa? Karena dia nggak ada intinya. Nah, ini leukosit. Yang ini yang ditunjuk hitam ini leukosit. Nah, nanti di hematologi kalian pasti dikasih tahu ini tuh leukositnya jenis apa. Jenis monosit misalnya tuh. Kayak gitu. Ya, jadi itu pentingnya kalian bisa mengoperasikan mikroskop ini karena nanti tuh harus geser bolak-balik atas bawah si preparatnya tuh supaya bisa menemukan sel-sel yang diminta seperti itu. Kemudian semester depan juga kalian akan lihat ini akan ada mata kuliah namanya urinalisis dan cairan tubuh. Berarti sampelnya teh urin, feses, terus cairan tubuh teh cairan otak, terus cairan rongga, kemudian air mani, semen atau sperma. Nah, jadi hal ini juga sama dilihat dengan mikroskop. Ya, contohnya urin yang normal tuh kan nggak ada apa-apanya ya, urin biasa aja. Tapi kalau urin yang sakit tuh banyak isinya, termasuk yang ini. Nah, ini teh urin kristal orang yang kencing batu misalnya tuh. Jadi di urinnya teh banyak yang seperti ini ya. Ya, ini bisa dilihat oleh mikroskop. Ini mah cukup pakai 10 kali juga bisa terlihat, 100 kali juga bisa terlihat. Terus sperma juga semester depan kita belajar untuk melihat ya. Kemudian ini di bakteri, ini teh gambar bakteri. Ya, jadi bakteri juga menggunakan mikroskop, apalagi bakteri ya. Bakteri mah tiap praktikum kayaknya pakai mikroskop. Kemudian ini telur-telur cacing, nanti di urinalisis cairan tubuh juga ada, kemudian di parasit yang pastinya ini dipelajari. Kemudian ini sitohisto juga melihat sel, kelainan sel dan sebagainya juga pakai mikroskop. Ya, intinya mikroskop ini harus kalian kuasai. Jadi kalau yang kemarin di biologi sel atau pas instrumen belum bisa gitu ya, itu teh harus menyediakan waktu sendiri buat belajar ya. Jadi kalau kalian nggak ada waktu kuliah, ke lab aja buat belajar mikroskop, nggak apa-apa, dipersilahkan. Itu untuk mikroskop cahaya, ada yang ditanya dulu nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Sekarang kita masih kenalan sama ini kan, masih kenalan sama jenis. Nah, ini ada lagi namanya mikroskop stereo. Kita nggak pakai ini sih, nggak jarang pakai ini. Ya, mikroskop stereo tuh kenalan aja. Ternyata selain mikroskop cahaya, ada juga yang namanya mikroskop stereo. Mikroskop stereo mah benda untuk untuk melihat
mikroskop yang untuk melihat benda yang berukuran relatif lebih besar. Ya, tidak untuk melihat sel darah, tidak untuk melihat bakteri dan sebagainya. Karena dia hanya bisa perbesarannya 7 sampai 30 kali aja. Berarti ya yang lebih gede tapi pengen lebih diperjelas gitu. Tapi kelebihannya dari stereo ini bisa melihat secara 3 dimensi gitu. Jadi bisa kelihatan atasnya mana, bawahnya mana, pinggirnya mana. Nah, itu. Kemudian kalau dilihat apa aja sih komponennya, ya hampir sama dengan mikroskop cahaya. Ada lensa okulernya dan lensa objektifnya. Gitu. Kemudian kalau kita lihat perbedaannya lagi apa dengan mikroskop cahaya. Nah, kalau misalnya cahaya kan tadi kalian sebut ya, kalau cahaya mikroskop cahaya mah sumbernya dari cahaya gitu, sumber kekuatan memperbesar dia dari cahaya. Nah, kalau ini mah biasanya dari stereo juga, kemudian dari objek yang diamatinya, yang tebal yang diamati. Jadi itu perbedaan dari sumber kekuatan dia memperbesar objeknya. Kemudian kita lihat ininya. Ya hampir mirip dengan mikroskop cahaya ya. Tapi di sininya ada untuk stereonya. Kalau yang lain-lain sih ada sama-sama aja, ada okuler, kemudian ada objektif, ada buat nyimpan nyimpan preparatnya dan sebagainya. Ya, itu mah cukup tahu aja bahwa di dunia ini ada juga yang namanya mikroskop stereo. Kemudian ini mikroskop elektron, kita nggak pakai, tapi kalau misalnya penelitian suka pakai juga nih. Jadi kalau mikroskop elektron, di sini itu sebagai sumber kekuatan untuk memperbesarnya adalah menggunakan elektron. Ya, ini digunakan untuk pengganti cahaya. Ya, jadi ketika kita menggunakan mikroskop cahaya mah pakai lampu atau pakai sinar matahari, ini mah pakai elektron. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia bisa memperbesar sampai 100.000. Itu kalau yang tadi kita mah mikroskop cahaya cuma 1.000, ya mah 100.000. Berarti kalau bakteri, kalau tadi sel darah tuh dilihat dari mikroskop cahaya yang asalnya 7 mikron bisa jadi 7.000 mikron, berarti ini kalau pakai mikroskop elektron bisa 700.000 mikron. Tuh. Kemudian ada 2 tipe mikroskop elektron ini, ada namanya SEM dan TEM. SEM itu apa? SEM itu singkatan dari ini Scanning Electron Microscope. Itu bahasa Inggris ya. Jadi Scanning Electron Microscope. Kalau di Indonesia kan ini mikroskop elektron scanning. Si sel ininya tuh, si sel darahnya tuh. Kan sel darah tuh bulat ya, tapi kadang ada yang kayak durian gitu. Nah, itu bisa terlihat jelas oleh SEM. Kemudian kalau TEM gimana? Kalau TEM tuh lebih detil lagi untuk melihat internal selnya. Ya, ini di kalimatnya seperti itu. Kita lihat nih, maksud dari kalimat-kalimat ini tuh apa? Nah, jadi ini bakteri. Ini tuh bakteri yang dilihat oleh TEM, ini yang dilihat oleh TEM. Sedangkan ini yang dilihat oleh SEM. Ya, jadi ada bakteri misalnya ini bakteri ini bakteri yang kokus, bulat. Bakteri itu ada 2 ya, ada yang bulat, ada yang kayak gini, ada yang basil, yang batang. Nah, jadi kalau misalnya kelihatan SEM, jadi kita tuh bisa lihat jelas kayak gini. Jadi kalau misalnya bakteri kokus tuh kelihatan bagian atasnya, bagian bawahnya, lebih 3 dimensi gitu. Sedangkan kalau yang TEM ini bisa ngelihat internal selnya, jadi bisa kelihatan membran selnya, bisa kelihatan membran sel. Bakteri mah dinding sel ya, bisa kelihatan dinding selnya, bisa kelihatan ribosomnya, bisa kelihatan
mitokondrianya, misalnya seperti itu. Ya, itu jadi tujuannya adalah kalau SEM tuh melihat struktur luarnya aja, kalau TEM tuh bisa melihat sampai ke dalam-dalamnya gitu. Bisa kebayang nggak? Halo? Kebayang, Bu. Ya, Bu. Yang Bu. Ya, jadi kalau ngelihat misalnya saya ngelihat Octavira kalau pakai SEM cuman kelihatan 3 dimensinya aja. Jadi kelihatan kepalanya mana, kelihatan tangannya mana, terus kelihatan kakinya, pokoknya kelihatan kakinya tuh bisa kelihatan di paha depannya, paha belakangnya misalnya kan karena 3 dimensi ya. Sedangkan kalau saya ngelihat Octavira pakai TEM, contoh ya, contoh analogi, saya tuh bisa ngelihat jantungnya, bisa ngelihat ginjalnya gitu, ya, seperti itu. Kita bedakan sama yang pakai mikroskop cahaya. Nah, kalau mikroskop cahaya bakteri itu cuma kelihatan gini aja. Kelihatan ada misalnya titik-titik kayak gini. Bentar, bersihin heula. Nah, nggak jadi. Ya gitu ya. Jadi ini bakteri yang dilihat di mikroskop cahaya hanya seperti itu. Seperti itu. Ya, itu ada yang ditanya dulu ke mikroskop cahaya, mikroskop stereo, dan mikroskop elektron. Bisa diikuti nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, kita balik lagi nih ke mikroskop cahaya yang selalu kita pakai. Jadi mikroskop cahaya tuh seperti kalian, ini ada yang salah nggak di sini? Ada salah yang dikasih nama nggak? Ada yang salah, Ibu. Apa? Itu lensa objektif. Ini harusnya lensa apa? Okuler. Okuler, Bu. Ya, ini lensa okuler ya, bukan lensa objektif. Kemudian lensa objektif tuh ada tabung buat ininya, ada tabung buat penyangganya. Ini tuh mikroskop apa? Monokuler apa binokuler? Monokuler. Monokuler, Bu. Monokuler. Kenapa dia monokuler? Karena Karena lensnya satu. Cuman satu okulernya kan. Ya. Kemudian yang lain-lainnya sih mungkin udah pernah pakai juga, jadi familiar ya. Jadi ada buat penyangganya, ini buat lengan pegangannya, buat pegangan. Kalian kan pasti megang ini kan. Kalau mindahin dari lemari ke meja teh pasti megang iya kan? Atau megang iya no atas. Pasti pegang yang ini kan. Aneh aja ada yang megang yang ini kayak tuh yang handapnya murudu. Pasti pegang yang ini. Terus ini lensa objektif tadi. Terus ini untuk tempat preparat. Dan ini lensa untuk kondensornya. Gitu. Kemudian ini alat pengatur mikro dan makronya. Ya, jadi udah biasa mungkin ya ketika kita mau menggunakan yang 1000 pasti kan ini lebih didekatkan kan si meja preparatnya tuh lebih didekatkan ke objektifnya. Ini kan pakai yang ini ya, pakai yang makro. Terus pas nyarinya pasti menghaluskan pandangannya menggunakan yang mikro. Gitu. Ya, kita lebih jelasnya nanti ketika praktikum. Ini mah ini aja. Teori Hungkul. Ini juga nanti dibaca aja ya. Kita bahas waktu praktikum. Jadi misalnya saya nanya, apa sih lensa okuler teh misalnya? Lensa yang dekat di mata. Fungsinya apa? Ya fungsinya ini misalnya. Memperbesar bayangan objek, terus memperbesar gambar yang ditangkap oleh lensa objektif. Gitu. Jadi nanti kalian baca aja untuk fungsi-fungsi mikroskop ini. Kayak tombol dan sebagainya. Sekarang kita bahas prinsip kerja mikroskop cahaya itu seperti apa. Ya, jadi kenapa dia bisa memperbesar yang ukuran 7 mikron menjadi 7000 mikron.
ternyata ini prinsipnya. Ya, jadi karena kita mikroskop cahaya, berarti yang berperan pentingnya adalah sinar ini. Jadi katanya prinsipnya sinar lampu atau pantulan dari sinar matahari, kalau kita pakai mikroskop cahaya matahari, ini diterima oleh cermin, gitu. Cermin yang ada di sini pasti ya. Kemudian nanti sinar yang dari cermin ini dipantulkan, kemudian diteruskan ke kondensor, di sebelum ini nih di sini nih. Nah, ini kondensor. Jadi nanti dari sini, di dalam sini tuh ada cermin, nanti cerminnya akan meneruskan ke kondensor. Nah, nanti cahaya itu diteruskan kondensor ke objek sini. Gitu. Nanti dari objek sini diteruskan ke objektif sini. Nah, nanti dari objektif sini sinarnya itu diteruskan melalui prisma yang dilanjutkan ke lensa okuler. Ya, jadi arahnya teh dari sini. Saya kasih warna beda ya. Jadi kan sinar ya cahaya, berarti cahayanya tuh dari yang sini, dari listrik sini ke sini dulu, terus nanti nembus sini, di sini diperbesar lagi sampai ke sini. Jadi alurnya tuh dari bawah ke atas. Ya, semuanya tuh berbentuk prinsipnya tuh cahaya kan, karena ini mikroskop cahaya. Jadi alurnya tuh dari sini, ya dari sumber listriknya, kemudian ke sini, menembus sini, dan pokoknya mah ujung-ujungnya di sini. Ya pokoknya alurnya dari startnya dari sini, akhirnya dari ke sini. Gitu. Ya, ini kalau kita lihat alurnya. Sekarang kita lihat secara pakai bahasa gitu ya. Nah, ini katanya sinar lampu, jelas ternyata kuning ya, biru berarti. Sinar lampu atau pantulan dari sinar matahari akan diterima oleh cermin. Cerminnya tuh ada di mana tadi? Cerminnya tuh ada di daerah-daerah di sini, di kondensor. Kemudian yang dipantulkan cermin ini akan diteruskan ke kondensor. Ya, jadi gitu, akan diteruskan ke kondensor. Nanti si sinarnya ini akan diterima oleh objeknya. Ya, jadi kalau misalnya objeknya sel darah berarti akan diterima oleh objek dari oleh sel darahnya. Kemudian sinar masuk lensa objek, lensa benda teh lensa objektif yang sudah dipantulkan oleh prisma. Jadi di lensa objektif itu ada prismanya yang akan menerima pantulan cahaya dari objeknya. Kemudian nanti akan diteruskan ke ini ke okuler, ke lensa okuler, lensa mata teh lensa okuler, sehingga akan terlihat oleh mata kita. Gitu. Jadi ini tuh perbesarannya tuh diawali dengan yang ada di kondensor, kemudian diperbesar lagi oleh yang ada di objektif, kemudian akan diperbesar lagi oleh okuler. Seperti itu. Ya kalau digambarkan mah, kalau objeknya segede gini, nanti itu kan dikasih cahaya ya. Nah, nanti di cahayanya tuh akan diperbesar oleh lensa objektifnya. Kemudian di lensa okulernya lebih besar lagi. Jadi yang asalnya segede gini, jadi terlihat seperti segede ini. Gitu. Ya, kalau si kalimat ini dipersingkat lagi seperti ini. Jadi kita awali dengan adanya sinar dari cahaya atau sinar atau cahaya.
Pertama itu akan diterima oleh siapa? Si sinar cahayanya. Kondensor dulu, Bu. Ya, oleh cermin dulu ya. Cermin yang ada di bagian kondensornya. Terus dari cermin ini tuh kan dipantulkan ya. Kalau cermin mah kan memantulkan ya. Kayak kita ngaca. Berarti kan muka kita tuh terpantulkan gitu. Berarti ini cahaya yang diterima cermin ini akan dipantulkan. Dipantulkan atau diteruskan ke mana? Kondensor, Bu. Ke kondensor. Terus dari kondensor, si sinarnya di kemana deui? Ke lensa objektif. Lensa objektif. Ya, ke benda dulu nih sebenarnya. Nembus dulu bendanya. Nembus dulu objek yang akan di ininya. Ke objeknya. Ya kan di sini ada objek ya. Terus setelah di objek, hasil dari sinar yang nembus objek tuh baru dilanjutkan ke lensa objektifnya. Di lensa objektif tuh ada prisma juga yang memantulkan lensa objektif. Ya, jadi di lensa objektif ini ada prisma sebenarnya. Jadi prisma yang memantulkan cahaya ke lensa objektif. Jadi di tengah-tengah itu ada prisma. Nah, terus si lensa objektif tuh sinarnya teh diterusin lagi. Diterusin ke mana? Ke tubus dulu, Bu. Tabung. Ya, ke kubus ini. Terus ke Lensa okuler. lensa okuler. Habis di lensa okuler mah kelihatan ya si objeknya tuh objek yang lebih besar dari ukuran aslinya. Objek lebih besar. Ya kalau disingkat tuh prinsip tuh seperti ini gitu. Jadi kita awali dengan adanya sumber cahaya. Kemudian nanti si cahayanya ini akan dipantulkan oleh cermin yang ada di daerah di dalamnya kondensor ini. Kemudian si cahaya yang sudah diterima oleh cermin ini dipantulkan kembali atau diteruskan kembali ke kondensor. Karena di kondensor tuh ada lensa juga yang untuk meneruskan cahaya. Nanti cahayanya ini akan mengenai objek yang akan dicari. Ya, objek itu bisa yang tadi sel darah, sel tumbuhan, sel hewan dan sebagainya. Kemudian nanti ada prisma yang akan dari objek sini tuh cahayanya diterima prisma, kemudian dipantulkan lagi ke lensa objektif, kemudian dari lensa objektif ke lensa okuler. Terus terlihat tuh objeknya lebih besar. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Ya intinya mah karena cahayanya diawali dengan cahaya ya. Cahaya terus diakhiri dengan si okuler. Pokoknya dari jalurnya dari bawah ke atas. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Cukup jelas, bisa dipahami ya. Terus ini penggunaan mikroskop teknis ya. Jadi maksudnya kita lebih perdalam lagi nanti pas praktikum. Ya, jadi kayak letakkan pakai mikroskop teh di meja yang ajek gitu. Jangan kalian kayak di paha gitu. Soalnya paha mah kan terata ya. Terus kita kadang cangkel gitu bergerak itu nggak boleh. Makanya harus disimpan di meja yang rata. Kemudian sambungkan saklar dan sebagainya. Nah, itu mah nanti ya. Terus ini pemeliharaan mikroskop. Nah, ini penting ya buat kalian karena ini tuh ujung-ujungnya ya kalian juga yang rugi gitu. Maksudnya gimana rugi teh? Kadang kalau ada anak yang kurang apik gitu ya, jadi habis pakai teh cabut simpan di mana. Nah itu tuh akan ngerugiin juga. Jadi pas ujian tuh kadang sial gitu dapatnya yang lensanya teh jelek. Itu mah harus saling menjaga gitu ya. Ini pemeliharaan mikroskop, jadi harus dilap-lap dulu gitu.
atau setelah pakai dilap-lap dulu. Terus kalau selesai pakai yang 10 kali sama 40 kali, lensa okulernya dibersihkan dengan tisu pembersih lensa. Itu harus dibiasakan ya. Nah, kalau menggunakan lensa 100 kali, itu kan pakai imersi ya, makanya harus dibersihkan dengan silo. Ini idealnya dulu tuh pakai silo. Kemarin kelasnya ada yang nanya gitu. Kata dosen yang lain katanya nggak boleh pakai silo. Kenapa? Gitu. Jadi ini alasannya sebenarnya idealnya dulu ya, dulu itu pakai silo. Kenapa pakai silo? Karena kita kan pakai minyak ya, oil tuh minyak. Kalau kalian dulu belajar kimia, di kimia tuh ada 2 jenis, ada yang non-polar dan polar. Ada yang tahu apa polar dan non-polar? Kalau air polar apa non-polar? Non-polar. Nah, air tuh polar. Kalau minyak itu non-polar. Jadi apa yang dimaksud dengan polar tuh sebenarnya zat-zat yang larut di air, sedangkan yang non-polar tuh zat-zat yang larut di minyak. Ya, jadi itu prinsip dari kenapa kita harus membersihkan pakai silo. Nah, jadi ketika kita menggunakan zat yang non-polar, pembersihnya juga harus non-polar. Ya, jadi kita nggak bisa ngebersihin yang sifatnya non-polar dengan yang sifatnya polar tuh nggak bisa. Kita kayak misalnya gini, cuci piringnya teh bekas bekas bakso yang bergaji. Kebayang kan? Terus kalian cuci pakai air, bisa hilang nggak si minyaknya di piringnya? Enggak. Enggak. Nah, itu tuh sebenarnya prinsip kimia itu tuh. Jadi semua zat yang sifatnya non-polar itu tidak bisa larut di zat yang sifatnya polar. Makanya kita teh ngebersihin minyak di piring tuh harus dibantu kan, dibantu oleh sabun. Kayak gitu. Nah, ini juga sama. Kenapa sih harus pakai silol? Karena silol itu sifatnya non-polar. Nah, ini kan pakai oli imersi ya. Oli itu minyaknya, minyak imersi. Jadi kalau minyak imersi dibersihinnya pakai air aja, dia tuh nggak bakal hilang gitu. Makanya harus digunakan pakai silol. Gitu. Itu alasan kenapa ada teori yang menyatakan ketika kita membersihkan membersihkan bekas minyak imersi itu harus pakai silol. Tapi ada tapinya. Setelah penelitian lebih lanjut, silol itu ternyata toksik, ya cenderung berbahaya. Jadi biasanya kalau yang ada cenderung berbahaya, kita cari yang alternatif lebih aman gitu. Kemudian ada lagi katanya kalau pakai silol itu ada beberapa komponen cahaya yang bisa ikut larut juga, komponen lensa yang ikut larut juga. Ya karena dia tuh pelarut non-polar kuat, berarti suka ngebawa yang sebenarnya nggak usah dibawa gitu ya. Niatnya teh membersihkan minyak imersi, tapi malah komponen lensanya yang kebawa. Nah, seperti itu ya alasannya. Makanya kadang dipakai alkohol juga. Masalahnya alkohol ini sifatnya semipolar. Ya, dia bisa sih membersihkan minyak, tapi tidak akan seefektif yang ini, yang non-polar. Ya, jadi ya daripada nggak ada, ya udah pakai aja alkohol 96%. Misalnya kayak gitu. Ya, kemarin kelas C nanya, kenapa harus pakai silo gitu? Soalnya ada yang bilang harus pakai alkohol. Itu alasannya. Kenapa pakai silo? Karena ya sifat dia yang non-polar, membersihkan yang non-polar. Terus kenapa pakai alkohol? Alkohol itu semipolar. Jadi bisa juga sih membersihkan yang non-polar, tapi tidak akan seefektif yang non-polar. Kayak gitu. Itu. Kemudian katanya di sini, jika menggunakan mikroskop harus disimpan lemari dan ditutup dengan kain supaya tidak berdebu ya, ini alasannya pasti. Kemudian lemari ya teh harus pakai lampu, kira-kira kenapa? Kenapa menikah ya anak ayam mikroskop teh kudu pakai lampu? Kira-kira ada alasannya nggak?
Kenapa tuh? Belum tahu, Bu. Untuk menjaga Ya. suhu ruangan, Bu, atau suhu lemari. Untuk menjaga suhu, untuk menjaga kelembapan. Gitu. Jadi supaya kalau dikasih lampu suhunya stabil, kemudian kelembabannya tuh berkurang. Karena masalah mikroskop tuh kalau terlalu lembab, si lensanya tuh suka berjamur. Ya gitu. Jadi kadang diakalinnya dengan menggunakan lampu di lemari. Ya, tadi untuk mengurangi kelembapan. Selain lampu bisa juga pakai silika gel. Ya, jadi silika gel tuh absorben kan. Kayak kita beli geningan beli sepatu biasanya suka ada yang bulat-bulat silika gel itu supaya tidak lembab gitu. Ya, jadi ini alasan kenapa pakai lampu atau silika gel adalah untuk mengurangi kelembapan. Kemudian di sini pada saat mengangkat mikroskop hendaknya pakai dua tangan. Tapi kalau yang piket karena pengen cepat jadi biasanya satu tangan. Ya, itu idealnya sih 2 tangan cenah bisa ragrag meureunnya. Kemudian pada pemakaian mikroskop dipilih posisi yang nyaman dan sebagainya. Nah, ini misalnya getaran, kemudian cahaya yang datang, ketinggian meja harus sesuai dengan kaliannya. Itu ini teknis untuk penggunaan juga. Ya gitu, mungkin dari mikroskop kita akan lebih ngomong banyak di praktikum ya, karena sekali lagi kalian harus wajib banget bisa mikroskop ini. Karena ini mah di setiap mata kuliah aya kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sama kita belajar jenis-jenis mikroskop. Ada yang namanya mikroskop cahaya. Kenapa sih namanya mikroskop cahaya? Karena mengandalkan cahaya, Ibu. Karena dia tuh sumber kekuatan untuk ininya adalah cahaya ya. Sumber kekuatan untuk perbesaran objeknya itu cahaya. Maksimalnya berapa perbesarannya untuk mikroskop cahaya? 1000 kali aja. 1000 kali. Ada lensa okuler dan objektif. Bedanya apa sih? Kalau Tutup mata, okuler hanya objektif, mempunyai besaran 10, kalau okuler mempunyai sampai 1000 besaran. Yang objektif berapa? Objektif sampai 100 besaran. Sampai 100. Terus posisinya yang objektif di mana? Di bawah lensa okuler. Dengan mata. Kemudian ada juga selain mikroskop cahaya ada mikroskop elektron. Ada yang SEM, ada yang scanning, ada yang TEM atau transmission. Bedanya tuh apa? SEM untuk melihat struktur sel. Ya, internal selnya gitu ya. Jadi kalau tadi benar kata Risma, kalau SEM itu ngelihat strukturnya, struktur 3 dimensinya. Kalau yang si TEM itu ngelihat sampai ke internalnya. Internal sel itu kan ada berbagai macam ya, ada dinding sel, membran sel. Nah, itu bisa kelihatan pakai TEM gitu. Kemudian kenapa sih kalau kita pakai mikroskop cahaya yang 1000 kali itu harus pakai minyak imersi? Kenapa? Untuk lebih memperjelas objek. Nah, untuk memperjelas objek. Kenapa dengan ditambahkannya minyak imersi bisa memperjelas objek? Mengurangi media indeks bias tinggi dan mengurangi pembiasan cahaya. Jadi untuk mengurangi indeks bias yang tinggi ya dengan penambahan minyak imersi. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan mikroskop cahaya itu kan pakai indeks bias pakai minyak imersi, itu harus dibersihin kan? Dibersihinnya harus pakai apa? Pakai alkohol, Bu. Atau silol. 96%, Bu. Ya, pakai alkohol 96% atau yang lebih bagus lagi sebenarnya silol ya, karena sesifat gitu. Minyak sama silol itu satu sifat, sama-sama nonpolar.
Ya, tapi kenapa orang memilih alkohol? Karena ya tadi kadang silol tuh suka melarutkan juga komponen lensa gitu. Jadi malah ngerusak lensanya gitu. Kemudian yang terakhir ini pertanyaannya, prinsip mikroskop cahaya itu gimana sih? Diawali dari sinar dulu atau listrik, cahaya dulu. terus ke cermin, Sama cermin dari ke cermin kondensor ke kondensor, Hmm. dari Terus kondensor ke bendanya, Objek, Ke bendanya, ke objeknya, terus lalu ke ke lensa ke objektif, lensa Lensa objektif, objektif, Bu. setelah terus objektif ke Terus lensa langsung ke okuler. tabungnya, terus ke lensa okuler. Mm-mm. Ya gitu ya, secara garis besar mah pokoknya dimulai dengan adanya cahaya dulu. Ya, dari cahaya teh ke cermin yang di sini, dari cermin di kondensor, dari cermin dipantulkan ke kondensor, ke objek, ke lensa objektif, kemudian dari lensa objektifnya ke lensa okuler gitu. Gitu ya, sudah waktunya sudah habis. Terima kasih. Kelas B ini kelas B ya?